Ini kan ada isu tentang hak intelektual ya. Terjadi banyak sekali penggunaan lagu-lagu berbahasa daerah ya, lagu-lagu Lampung yang sudah diciptakan sama musisi-musisi di Lampung yang dipergunakan tanpa seizin pencipta lagunya gitu. Artinya yang menggunakan itu mengabaikan hak moral, ya kan, hak moral dan hak ekonominya si pencipta lagu. Nah, gimana pandangan lo sebagai akademisi nih? Ya, satu, ketika karya itu dibuat, tentu hak ciptanya kan melekat ya. Hmm, Itu ada ataupun tidak ada aturan hak cipta ya. Itu memang sudah esensinya begitu gitu hmm, loh. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa misalkan lu bikin lagu itu punya gua. Mungkin secara di atas kertas hmm, bisa, hmm. ya kan, Iya, gua klaim. Tapi sejatinya itu lagu lu sebetulnya gitu iya, kan. Hak ciptanya melekat sama lu gitu. iya, Kalau itu lagu lu sendiri. Artinya apa? Artinya ketika orang membuat satu karya musik harus muncul satu apa ya, kesadaran yang benar-benar muncul dari dia maupun dari orang-orang yang akan mengapresiasi karya itu, bahwa karya itu dibuat tuh memang dengan kesadaran bahwa itu dibuat untuk kepentingan apa ya, estetis gitu. iya, Artinya orang suka menikmati, bahwa kemudian itu karya itu dihargai atau tidak itu urusan yang nanti iya, lain gitu ya. Tapi bahwa orang harus tahu nih bahwa ketika karya itu dibuat, oh ini si ini tuh yang bikin, terus kita harus mengapresiasi loh. iya. Nah, cuman problemnya itu kan di tahap apresiasinya kan Nah, gitu loh. Artinya nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Jangan-jangan emang orang belum tahu aja cara mengapresiasi yang benar gitu. iya, Artinya contoh, misalkan ada orang main organ dari pagi sampai malam iya, dibayar cuma 250.000 iya, iya. gitu kan. Orang yang make dia, yang ngundang dia nggak tahu how to menghargai Benar, orang itu gitu, sehingga dia menghargai dengan segitu. iya, Nah, maka gimana caranya? Ya kita kasih paham supaya orang-orang itu sadar gitu bahwa pekerja musik itu nggak mudah. Dengan cara apa? Ya banyak hal kita bisa lakukan, edukasi, sosialisasi, campaign. hmm, Sosial media kan sekarang udah banyak sekali gitu. Artinya kita bisa mempergunakan itu. Dikasih ngerti dulu. iya, Jangan cuman istilahnya kita kadang-kadang menyuarakan bahwa oh ini kita harus sadar. Jangan-jangan memang orang belum sadar, hmm, belum tahu lah gitu. Dia belum tahu betapa sulitnya, betapa berharganya orang pekerja seni gitu. iya, Jadi dia belum bisa kasih nominal iya, berapa yang harus gua kasih buat dia kan gitu. iya, Kemudian sesenimannya juga memang kalau menurut gua ya nggak semuanya tugas tugas si musisi itu sih. Artinya ketika iya. dia memang datang dari desa yang dia memiliki kemampuan digitalisasi yang minim dan sebagainya gitu. Sinyal aja belum dapat gitu ya. Iya, buat gue itu bukan tugas dia. Iya, Maksudnya kalau dia bisa semuanya gitu ya, palu gada, dia iya, bisa bikin kreatif musik segala macam, oke gitu. Memang sekarang kan udah banyak begitu. iya, Tapi kalaupun enggak, harus ada nih orang-orang yang dengan kesadaran penuh juga berkolaborasi lah kalau gue bilang ya, bersinergi dengan orang-orang yang di semacam itu. Dia mungkin nggak punya kemampuan IT teknologi, tapi dia punya creativity, dia hmm, punya kreativitas yang tinggi, yang istilahnya seniman yang orang yang belajar IT pun belum tentu punya. iya, Buat gua itu apa ya, esensi estetik tertinggi gitu dari seorang seniman. Lu nggak harus bisa, kalau misalkan bahasa sekarang lu harus bisa dong ngoperasiin DAW, lu harus bisa gini. Itu buat gua tambahan aja gitu. hmm, Kalau lu bisa itu jadi nilai jual lu, iya, akan menguntungkan. Tapi kalau enggak, as long as lu punya kreativitas dan orang tahu menghargai itu, lu tinggal cari aja orang siapa yang bisa nih masarin karya gua, siapa yang bisa nge-record, siapa yang bisa distribusi karya gua gitu kan. Contoh kecil misalkan kalau di Lampung ini kan ada seniman namanya Edi Pulampas, iya, senior, ada Hila Hambala. hmm, Mereka nggak harus bisa IT, nggak iya, harus ngerti digitalisasi. Udah lu berkarya aja. hmm, Tugas siapa ya? Tugas kita yang muda-muda, iya, tugas kita yang melek tentang digital buat nge, apa ya, ngebuat orang supaya paham cara menghargai mereka. iya, iya, Gitu. Jadi pandangan gue sih itu, jadi iya, tentang hak cipta. Jadi balik lagi bahwa hak cipta itu nggak bisa kita lihat dalam persoalan yang apa ya, bulat begitu ya, tapi dia multi layer dan kompleks. iya, Satu ini nih inti ini terhubung dengan yang lainnya, kayak iya, kayak pohon tuh bercabang, ada iya, iya, ranting-rantingnya gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin bagaimana karya itu dihargai, maka kita juga harus ngomong jangan-jangan orang yang menghargainya itu belum tahu cara menghargai. betul, bener juga.
Bener juga ya. Untuk itu perlu ada edukasi ya. Edukasi, ujung-ujungnya edukasi, sosialisasi, ya kan. Banyak hal yang kita bisa bikin gitu. Artinya dari filosofinya dulu nih bahwa apa sih yang dimaksud dengan penghargaan atau apresiasi itu gitu kan. Jangan-jangan memang cara mengapresiasinya aja belum dapat masyarakat kita. Jadi nggak bisa disalahin juga sebetulnya. Gitu. Tinggal orang-orang kayak kita nih yang sadar nih ya, how to-nya gitu, caranya. Ya kita yang bergerak dong harusnya. Gua misalkan dengan seminim-minimnya kemampuan gua nulis gitu ya. Nanti gue bikin apalagi mungkin bikin konten lu dengan konten, dengan musik lu gitu kan dan sebagainya gitu. Banyak lah. Artinya masing-masing dari kita tuh punya peran masing-masing gitu. Walaupun lu sebagai pemain band, praktisi, tapi kehadiran lu, eksistensi lu itu berguna loh buat warga sekitar gitu dan sebagainya. Menurut gua itu sih yang penting juga dibahas ketika kita ngebahas tentang hak cipta.